Selamat datang di Pokal Channel, tempat kita menjelajah kekayaan sejarah dan budaya diaspora Tionghoa. Kali ini kita akan melihat lebih dekat komunitas Tionghoa di Bandung, kota yang begitu terkenal akan sejarah dan budayanya. Imigrasi Tionghoa ke Bandung dimulai pada akhir abad ke-19, terutama sebagai tanggapan atas kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang merekrut kuli Tionghoa untuk bekerja di perkebunan teh dan kopi di daerah tersebut. Imigran awal ini kebanyakan laki-laki dan mereka kebanyakan berasal dari Cina Selatan. Mereka dibawa oleh Belanda sebagai tenaga kerja murah untuk perkebunan yang berkembang pesat dan banyak dari mereka akhirnya menetap di daerah tersebut secara permanen. Banyak juga imigran Tionghoa dari daerah sekitar Fujian dan Guangdong datang ke Bandung untuk mengejar kesempatan ekonomi. Mereka membuka toko-toko kecil, menjadi pedagang, atau menjadi buruh tani. Kedatangan imigran Tionghoa ke Bandung juga dipicu oleh perkembangan industri tekstil di kota ini pada awal abad ke-20. Banyak imigran Tionghoa yang berpengalaman dalam bidang tekstil membuka pabrik atau menjadi buruh di pabrik-pabrik yang ada. Selain itu, perkembangan infrastruktur yang cepat di Bandung seperti jalan kereta api dan jalan raya juga mempermudah imigran Tionghoa menuju kota ini. Meskipun imigran Tionghoa ke Bandung dimulai dari tujuan ekonomi, banyak dari mereka yang akhirnya menetap di kota ini dan menyebar ke seluruh wilayah Jawa Barat. Mereka turut berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan budaya Bandung dan wilayah sekitarnya. Pada masa kolonial, komunitas Tionghoa di Bandung mengalami diskriminasi dan pembatasan dari pemerintah Belanda. Terlepas dari tantangan ini, mereka mampu membangun bisnis dan berkontribusi pada perekonomian. Imigran Tionghoa memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi kota, terutama di sektor perdagangan dan usaha kecil. Komunitas Tionghoa di koloni-koloni sering menghadapi diskriminasi dan pengucilan sosial baik dari penjajah Eropa maupun penduduk asli. Pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan yang bertujuan membatasi kekuatan ekonomi dan politik orang Tionghoa, seperti mewajibkan mereka membawa dokumen identitas khusus dan menerapkan kuota partisipasi Tionghoa dalam industri tertentu. Terlepas dari tantangan ini, komunitas Tionghoa di koloni sering berhasil membangun diri mereka sendiri secara ekonomi, mendirikan usaha kecil dan menciptakan jaringan perdagangan yang kuat. Budaya dan tradisi Tionghoa juga masih dipertahankan dengan cara diwariskan kepada generasi berikutnya. Beberapa di antaranya masih ada hingga sekarang. Mereka mendirikan pasar dan toko, juga menjual-jual barang dari Tiongkok, menjual barang seperti tekstil, makanan, dan barang-barang rumah tangga. Selama perjuangan kemerdekaan dan sesudahnya, kebijakan terhadap komunitas Tionghoa menjadi rumit. Indonesia dan Malaysia setelah memperoleh kemerdekaan menerapkan kebijakan yang bertujuan mempromosikan asimilasi Tionghoa ke dalam masyarakat melalui kampanye Indonesianisasi dan Malaysianisasi yang bertujuan menekan budaya dan bahasa Tionghoa. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, komunitas Tionghoa di Bandung, seperti di bagian lain negara ini, menghadapi tantangan dalam menentukan identitas dan tempat mereka dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan Indonesianisasi yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menekan budaya dan bahasa Tionghoa, serta diskriminasi dan prasangka dari sebagian lapisan masyarakat. Salah satu cara komunitas Tionghoa di Bandung menjawab tantangan tersebut adalah dengan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan bangsa yang baru. Banyak individu dan organisasi Tionghoa berperan dalam berbagai aspek masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Mereka juga aktif mempromosikan dan mendukung budaya dan bahasa nasional. Dengan cara tertentu, mereka mencoba berintegrasi dengan masyarakat. Meski demikian, komunitas Tionghoa di Bandung masih menghadapi beberapa kesulitan untuk sepenuhnya berasimilasi dengan masyarakat Indonesia dan melestarikan warisan budayanya. Ada juga beberapa regulasi yang membatasi mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat Tionghoa, serta kebijakan pemerintah terhadap bahasa dan budaya Tionghoa yang masih belum bersahabat. Namun, dengan perubahan kebijakan pemerintah dan masyarakat di abad 21,
komunitas Tionghoa di Bandung dan bagian Indonesia lainnya mulai menemukan lebih banyak ruang dan kesempatan untuk mengekspresikan dan melestarikan warisan budaya mereka, serta dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Saat ini, komunitas Tionghoa di Bandung masih berperan penting dalam kehidupan ekonomi, budaya, dan pembangunan Jawa Barat. Mereka terlibat aktif dalam berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, industri, dan jasa. Beberapa daerah di Bandung juga dikenal sebagai tempat tinggal atau tempat usaha komunitas Tionghoa, seperti Jalan Braga, Jalan Cibadak, atau Jalan Sudirman. Mereka juga telah membuka berbagai jenis usaha lain dan dikenal dengan kehadirannya yang kuat di industri tekstil dan fashion. Mereka juga secara aktif berpartisipasi dalam acara dan festival budaya, dan kontribusi mereka dapat dilihat pada arsitektur dan landmark kota. Selain itu, komunitas Tionghoa di Bandung juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan kebudayaan. Komunitas Tionghoa di Bandung memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, ditandai dengan tantangan dan kontribusi yang mereka berikan. Memahami peran Tionghoa dalam sejarah dan budaya Indonesia penting agar kita menghargai keragaman di antara sesama anak bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di Pokal Channel dengan konten-konten menarik lainnya.